Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksudana wa ridhoka matlubana, wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ummatihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh sekalian yang sama dirahmati, diridhoi dan insyaallah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pahami bahwa ada dua tempat sholat di mana penjaga malam dengan penjaga siang hadir bersama berjamaah dengan kita di masjid-masjid. Yang pertama sholat subuh, penjaga malam itu berjamaah dengan kita dengan penjaga siang. Setelah selesai sholat barulah penjaga malam naik melapor kepada Allah setelah bertugas tadi malam. Dan penjaga siang siap untuk bertugas setelah selesai sholat subuh ini. Begitu pula di sholat asar. Di situ lagi berkumpul penjaga siang dengan penjaga malam berjamaah dengan kita. Penjaga siang setelah selesai sholat asar naik melapor kepada Allah, dan penjaga malam sudah tinggal untuk melaksanakan tugas di malam hari. Jamaah sekalian, saya kira kita sudah paham semua bahwa Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Ya. Baik itu melalui doa, melalui curhatan kepada Allah, ya, maupun mencarikan jalan keluar bagaimana supaya kita semua ini bisa bahagia, ya, secara praktek atau sunnah. Ya, bukan cuma sekedar teori lagi, tapi Rasulullah langsung mencarikan jalan bagaimana supaya umatnya ini bisa bahagia, terutama di akhirat. Terutama di akhirat. Ya, kenapa? Karena di dunia ini kebahagiaan itu sangat relatif dan sifatnya temporer. Mungkin kita mengatakan orang banyak uangnya, banyak doena, mega bulana, mega otona, mega binena, bahagia belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, banyak orang tersiksa dalam kekayaannya itu. Sebaliknya boleh jadi kita mengatakan orang miskin, orang yang hidupnya sederhana itu sengsara. Ternyata tidak juga. Ya, saya pernah mengalami itu sekecil, tidak punya apa-apa, enak juga. Ini namanya pikir-pikir. Ya, tidak terlalu banyak dipikir. Banyak orang di kampung hidupnya sederhana.
Ya, tapi mereka tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya akhirat. Melo ya gali ini Sulaimana matu. Banyak Pak. Terutama orang-orang dulu, persaingan tidak ada. Sekarang itu udah banyak sekali persaingan karena sudah zamannya zaman terbuka. Seorang tukang beca di pasar Cidu sudah dapat uang 20.000, 30.000, dapat sandrek becaan. Baru di situ ngorok, tidur, nyenyak. Lewatlah orang yang kaya, matili-tili mite, bahagianya si tukang beca. Dia kan pikir, nah kali bubuk namo lali, dia kan mengorok mutoi. Nah saya ini kata orang kaya itu, saya tidur di kasur yang empuk, dalam kamar yang ber-AC, tidur lema tidur, bisa tidur. Ada rumahnya di Blok M, tidak bisa tidur. Ada bolanya rumahnya di sana, pindah di sana, tidak bisa tidur. Pergi di hotel bermalam juga tidak bisa tidur. Sangat relatif kalau namanya kebahagiaan. Tidak bisa diukur. Ya, saya biasa katakan mega itu pikiriki, mega tu ya punai, mega tu pikiriki. Cedde ya punai, cedde tu pikiriki. Terus saya tinggal di asrama haji lama Pak. 10 tahun saya di sana, tinggal di kamar-kamar kecil. Motorku motor porok-porok. Jadi kalau sampai kedulku standar saja di luar, dengan malai, ya anti curi Pak, karena Vespa. Jadi kalau mau tidur, Bu, sudah kunci pintu sudah, karena satu mentunji kuncinya. Ya, menyamatin roy. Sekarang rumahku sudah banyak pintunya. Nah kalau mau tidur Pak, tahu apa dulu. Periksa semua. Menyamatin roy tapang kasi magarese saliwang. Natadu ka benaiku, papa apa itu di luar saya bilang, hawa menyamatin roy ibu tadu siki. Pigili la ilaha illallah. Coki siamba. Coba biar kucing dikira Tommy pencuri. Itulah kalau banyak harta. Kita yang setengah mati jaga. Ya, makanya Nabi itu tidak punya apa-apa nak mati, tapi rugi ke dia. Bahkan beliau pernah gelisah bola-balik masuk di kamar. Istrinya bertanya, mengapa Rasulullah gelisah? Apa karena sudah tidak ada bisa dimakan? Bukan. Yang membuat saya gelisah, saya buka lemari. Masih ada emas di dalam satu. Belum sedekahkan hari ini. Saya khawatir kalau saya mati di kemudian hari masih ada itu emas. Saya takut pertanggungjawabannya. Anu halal aropa, anu halal. Masih takut pertanggungjawabannya. Bagaimana itu orang yang jadi pau. Subhanallah. Nah dia itulah capu doi mumuande 7 turunan. Ya. Nah kau pergi ambil haknya orang. Rakyat menderita. Man rasa kau senu mendina pengalatan. Nah tuntuk kau tahu. Siaga tomi tanah tomon rodino si cinampong bawa. Mati ki nanti masih mending kalau nainga kianata. Tapi kalau tidak. Man rasa mutoki. Dia apa dong di minut tahu Nah di akhirat cuma 2 tempat saja Pak. Surga, neraka. Neraka, surga. Ya ku tamanu suruga. Mana sani maka bahagia ku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Adzaban. Ya. Seandainya dia bilang namo loron nami suruga, yang penting surugamu. Tapi kalau sudah masuk neraka, sudah pasti sengsara, Pak. Biar dibilang neraka yang paling elit, seandainya ada neraka yang paling elit, namanya neraka, tetap mutui neraka. Seandainya biji bunga api neraka itu satu biji dilempar ke dunia, Pak, saking panasnya, ini dunia hancur. Baru bunganya itu, Pak. Bagaimana kalau apinya? Makanya bulan lalu saya memberikan pengajian di Masjid Taqwa Jalan Irian. Cuma saya mau maaf karena ya saya tidak hafal teks hadisnya, tapi saya masih ingat betul maksud dan artinya. Ya, jangan juga disamakan semua orang, Pak, karena engkau tahu kasih imannya waladu maka apalah. Seperti guru Sarinuhung, kuat memang ingatannya. Adi Hidayah, namu titik na apalak mana tuh. Nah kita ini kasih yang pura sih, tadi lupa isi, noleh kaba mega dosa. Usah dari tonji banyak dosa aku, Pak. Ya. Apa teks hadisnya? Seandainya penduduk neraka diberitahu lamanya dalam neraka sejumlah biji batu-batu di dunia, maka mereka sempat senyum. Perlu, Pak? Banyaknya jumlah batu-batu di dunia, mereka senyum. Nah, berapa banyaknya batu-batu di dunia? Di Blok M saja ini, Pak, itu batu-batu kerikil kalau mau dikumpul bahan bangunan, ya kira-kira berapa jumlahnya itu? Ini baru Blok M, baru BTP. Bagaimana kalau dihitung seluruh batu-batu di dunia, Pak? Disitulah lamanya dalam neraka. Tapi mereka sempat senyum. Karena dia mengatakan, oh ada di pada batasannya kok dong. Saking siksanya dalam neraka itu. Sebaliknya seandainya penduduk surga diberitahu lamanya di dalam surga itu sejumlah batu-batu di dunia, maka mereka menangis. Saking enaknya dalam surga, ya tidak mau keluar lagi. Tapi kalau di situ jumlah batu-batu, siaga igana. Tapi mereka sempat khawatir, tidak mau lagi keluar dari surga. Nah, Rasulullah mencarikan jalan keluar bagaimana supaya umatnya ini semua bisa masuk surga. Inilah hadisnya yang populer, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Mengapa dikatakan kecuali yang tidak mau? Karena Rasulullah sudah mencarikan jalan keluar. Mulai dari jalan yang sulit sampai jalan yang mudah. Kalau tidak bisa melewati pintu utama, nah carikan kinabit pintu samping. Tuh. Saya kasih contoh sekalian. Salah satu pintu masuk surga adalah pintu melalui haji. Saya ambil yang kira-kira tidak semua orang bisa. Tapi Rasulullah semaksimal mungkin semua bisa. Haji. Ya. Salah satu pintu haji, pintu surga adalah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur yang diterima, maka balasannya tidak ada lain kecuali surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, haji semua makikah?
Maka jawabannya tidak. Banyak kuliah pakai songko haji tapi belum tentu haji. Di kampungku waktu saya kecil, 2 ji orang yang haji. Pak Imam ji siba istrina. Yang lain itu tania haji. Nama temanan nih roh. Maka kasihanlah mereka tidak bisa melalui pintu utama haji itu masuk surga. Tapi Rasulullah subhanallah luar biasa. Rasulullah sudah tahu tidak semua umatku haji namati. Maka ada amalan. Ya, kalau dikerjakan itu sama dengan kita sudah haji. Saya kira mungkin pernah disampaikan di sini, tapi saya cuma beri contoh saja. Ya, amalnya sama dengan mendapatkan pahala haji, tapi beda amal, beda pahala. Amal itu pekerjaan, kebasaran. Amal itu harakatul jismi wal qalbi. Gerak jasmani dan hati. Itu namanya amal. Jadi ketika bergerak itu amal namanya. Intaharraka fihi thawab sumiyat ta'ah. Kalau gerak itu mendatangkan pahala, maka namanya amal taat. Wa in taharraka fihi al-iqab summiyat maksiyah. Kalau gerak itu mendatangkan dosa dan siksa, maka namanya amal maksiat. Jadi mencuri juga itu amal, Pak. Amal juga namanya. Tapi amal yang mendatangkan dosa dan siksa. Bapak Ibu kerja di kantor. Itu namanya beramal di kantor. Pensiun putus amal. Tapi itu masih dapat pahalanya. Apa pahalanya? Ya gaji pensiun. Ya racina masih dapat. Itu namanya pahala. Jadi ada orang tidak bekerja tapi dapat pahala. Ada orang tidak beramal tapi dapat pahala. Contoh. Hai Aisyah la tanami hatta takhtimil Quran. Hai Aisyah jangan kamu tidur sebelum kamu mengkhatamkan Al-Quran. Ini sudah sering didengar. Kata Aisyah bagaimana caranya? Rasulullah latomelo kasih matin roe. Kalau mau dikhatam itu Al-Quran angkat tangan saya. 1 juz saja itu setengah jam. Kalau lancar-lancir 20 menit. Ini 30 juz mau dibaca. Maka Rasulullah tersenyum, apa dia bilang? Tidak. Cukup kamu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur. Faka'annama khatamtil Quran. Maka sama saja kamu sudah mengkhatam Al-Quran. Dia tidak baca secara keseluruhan. Tapi dapat pahala khatam Quran. Beda tongi kalau dibaca mulai Fatihah sampai An-Nas. Setiap hurufnya itu dapat lagi derajat. Dapat lagi pahala yang besar. Aja tona ya toh tidak mau mas saya kata Al-Quran gampang ladek mi pale. Kullu allahu mas saya digasa. Ini kalau ada yang bilang berapa kali kau tambah Al-Quran? Oh baru 2 hari 50 kali. Ih bisanya ya kullu Allah. Jangan tongsi. Ya karena ada syariatnya, membunuh syariat namanya. Tapi kalau sudah tua tidak bisa membaca Al-Qurannya, ya iya noromu.
Watonga-tonga kullu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam ninul le mangaji na kullu Allah na mugeso. Tapi kita namuna jangan, harus khatam Al-Quran kalau masih bisa dibaca-baca. Nabi bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersih, berwudu, memang dari rumah baru ke masjid. Satu paket, Pak. Jadi sebaiknya itu di rumah berwudu, jangan di masjid, kecuali kalau tidak ada air. Kalau masih gini, karena ini satu paket. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersih, baru ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka kanat ka'ajri hajjatin taman hajjatuhu, maka pahalanya sama dengan haji, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya. Tapi yang namanya haji itu ya harus naik di Mekah secara syariat. Beda tongi kalau kita pergi di wukuf di Arafah, beda tongi kalau kita tawaf sa'i di Masjidil Haram, tahallul dan sebagainya. Ya. Makanya memang ada pendapat mengatakan kalau Idul Adha itu cukup atas nama suami. Yang lain cuma dapat pahalanya, cocok, tapi mereka belum melaksanakan syariatnya. Makanya ada ulama mengatakan sekali-kali dia juga ibu atas nama. Ya, sudah terkali-kali karena sudah melaksanakan syariatnya juga. Jangan cuma suami terus. Tapi ada juga mengatakan tidak, Nabi cuma dia kepala rumah tangga saja berkorban, yang lain ikut saja. Terserah karena sudah dapat pahalanya. Pahalanya, Pak. Ya. Jadi ya sebentar ini pulang ke rumah, kita bisa naik haji setiap hari 5 kali sehari semalam. Jadi ibu kalau kembali ke rumah kasih tahu minta tetangga haji mah. Haji terletu di Makkah. Pahalanya. Ya. Jadi kita ini tidak bisa semua naik haji dan mati. Rasulullah mencarikan jalan keluar. Oh boleh. Ya, kau pergi ke masjid, makanya ibu loki mah berjamaah. Ini berjamaah di masjid. Tidak ada larangan perempuan untuk pergi berjamaah di masjid. Yang penting jangan pergi cerita salah kau masih gie. Macarama atau macarita atau mondri. Misalnya gini, Pak. Ya, jangan. Ya. Boleh pergi, tidak pergi di masjid, ya, kalau ya bisa mendatangkan fitnah. Boleh. Anak gadis kalau ke masjid mungkin keamanannya susah atau mungkin difitnah orang, di rumah maki. Tapi kalau tidak, loki masih gie karena pahalanya besar. Ya, keamanannya susah seperti pernah saya dihendrekan safari Ramadan, sama Muslim Bando bupatinya, saya masuk naik turun gunung, dia dah cocok makun rumah berjamaah aku makui karena gelap. Di rumah maki. Tapi kalau sudah pensiun maki, dekat rumah dengan masjid, di masjid maki berjamaah. Atau takut dicuri. Tapi kalau sudah tua maki, siapa mau curi kok? Rugi apa kalau orang tua mau dicuri? Kecuali kau bawa emas pergi di masjid. Hati-hati. Halo kima berjamaah. Ya. Jadi ada orang tidak beramal tapi dapat pahala. Orang mati. Ya, jadi yang putus itu adalah amal. Pahala tidak. Idza mata bunu adama in qata'a amaluhu. Nareko mati ni anak pona ada tepetu ni amalana. Amalnya yang putus. Nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi haji, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi sholat tahajud, nggak bisa. Tapi pahala masih bisa sampai ke sana. Contoh orang mati masih bisa dihajikan.
Hajikan. Dia tidak naik haji tapi dapat pahalanya. Ada tuh lagi orang bilang, oh yang di dalam dalil itu cuma dihajikan Ustaz. Kalau diumrahkan tidak. Oh, itu namanya disamakan. Kalau disebutkan sudah dihajikan berarti diumrahkan boleh. Jangan cuma kita mau lihat dalil secara tekstualnya saja. Ada yang bisa dikiaskan. Ya. Contoh. Ada tuh orang itu tidak mau kalau tidak sesuai dengan teks hadisnya. Ya. Ada yang perlu dikiaskan. Contoh Ibu. Yang kita keluarkan kalau mau akhir Ramadan, zakat fitrah adalah beras. Ya, tidak ada beras dalam hadis. Yang ada adalah gandum. Teks hadisnya. Maka dikiaskan itu sama-sama makanan pokok. Ya, jadi kalau harus gandum dikasih keluar, maka repot kita. Kita harus ke Ukraina dengan Rusia. Cari gandum loh, corona tembaki kau tahu. Maka dipersamakan kedudukan hukum, yaitu namanya sama-sama makanan pokok. Maka boleh. Ya. Jangan cuma tekstual. Seseorang yang mau ke masjid, jauh rumahnya misalnya dari masjid, tidak mau naik motor. Karena dalam hadis cuma jalan kaki. Ya, itu namanya mengabaikan maqasidus syariah. Yaitu menjaga jiwa. Ya. Penderita dirimu jalan kaki baru angkamu motor. Ya itu tidak betul. Karena dia memahami hadis itu cuma tekstualnya. Ya. Kita lihat viral di YouTube itu. Seorang imam memimpin sholat tiba-tiba gempa datang. Ya. Yang lain berhamburan. Imam tetap di tempat. Ya. Itu tidak betul Pak. Menurut agama tinggalkan karena menyelamatkan jiwa, maqasidus syariah. Ya. Tapi prinsipnya lebih baik mati sementara sholat. Wah, yang dikhawatirkan kalau niatnya salah. Selama nanti yang muncul apa Pak? Sombong, ujub. Ya, itu yang dikhawatirkan. Rasulullah menyampaikan seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa maka setan akan datang menggoda kamu untuk melakukan dosa yang paling besar dari semua dosa yang ada. Apa itu? Al-ujubu, al-ujubu, al-ujubu. Ujub. Melo yaceng, puji ale. Setan itu pintar menggoda Pak. Ya. Bertahap itu 7 tingkatan setan menggoda kita. Mulai dari kafir. Sudah beriman, Nabi bilang jangan mau ke sholat. Yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah itu memperbanyak lagi aman. Nabi bilang kasih cepat-cepat. Supaya banyak budapa. Ya, pada akhirnya yang paling tinggi itu adalah ketika kita menganggap diri kita lebih mulia daripada yang lain. Maka itulah dosa yang paling besar dibandingkan dosa yang lain. Apalagi kalau kita menganggap itu, oh diterima saya doaku. Wah, ada yang bilang, wah wali mimet toko iku. Baru dia setuju dengan itu, maka itu adalah godaan setan yang paling tinggi. Ahli ibadah memandang ente yang lain, jangan Pak. Karena kita ini rajin ibadah bukan karena kita. Ini hidayah datang dari Allah. Ya kita sepakat bahwa semua kebaikan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan sempat dilakukan oleh Nabi. Membaca Al-Quran melalui HP tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi sudah zamannya sekarang. Makanya Nabi mengatakan itu, ya. Alimu auladakum. Didilah anak-anakmu di zaman yang bukan zamanmu.
Nggak bisa lagi kita didik anak-anak sekarang kita bilang, jangan kau main HP. Dia nggak cocok. Karena memang sudah zamannya. Cuma bagaimana diarahkan. Oh saya dulu waktu saya pergi sekolah jalan kaki. Iya, karena waktu itu memang tidak ada kendaraan. Ya. Anak saya punya teman itu direktur bapaknya. Nah ceritakan anaknya bilang, saya itu dulu jalan kaki tidak pakai sandal pergi di masjid. Dia bilang cocok nih Pak. Karena waktu itu memang susah. Sekarang kira-kira kalau saya tidak pergi di sekolah Pak, jalan kaki tidak pakai sandal. Siapa yang malu Pak? Kita sendiri yang malu. Nah bilang anak-anaknya, direktur bapaknya baru begitu caranya. Pergi sekolah. Justru makanya ini, didik anakmu yang bukan zamanmu. Sekarang susah anak-anak Pak, dikasih lebih pintar daripada kita. Dulu kita kalau sampai di rumah, aman maki. Ya, gembira mi orang tua tak. Sekarang anak-anak sampai di rumah masuk di kamar. Wih, tidak bisa kipak tenang. Tidak tahu apa nak kerja dalam kamar. Biasa Tommy mau nangis sendiri, ketawa sendiri, makan gajian zaman anak ilah lagi. Baik ibu sekalian. Jadi orang mati masih bisa beramal, mendapatkan pahala sekalipun tidak beramal. Contoh-contoh. Ya, orang mati masih bisa disedekahkan. Makanya Bu sekalian, di bulan Ramadan ini ya niatkanlah kita bersedekah untuk orang tua yang sudah mati. Bawa papa buka pergi di masjid. Ya. Ya, niatkan gini. Ya. Udah suka sekali tuh bapak aku dulu kasihan makan apa pela. Ya boleh maki apang baru pak babi di masjid. Tapi jangan dikasih tahu di masjid bilangnya apangnya itu bapakku ini. Oh enggak boleh, jangan. Tidak mau makan orang bilang anu mati paling mutiwika ni. Ya, niatkan saja dalam hati. Maka insya Allah sampai yang penting makanan itu dimakan. Kalau tidak dimakan tidak sampai pahalanya. Makanya kalau maghrib itu Pak, itu yang azan jangan coba sekali di kamar kodong. Kasih kesempatan orang itu makan dulu di belakang. Karena tong itu yang muazin. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa kami pak kamar? Kasih kesempatan dulu untuk makan. Kita kasihan dulu di belakang itu makan. Malu-malu tongki tinggal sendiri. Ya. Ya akhirnya baru kasihan sepotong dimakan. Akhirnya. Ya di kamar nih. Ya. Akhirnya kasihan pergi Tommy ikut sallallahu akbar. Nah telan itu makanan Pak, maka tidak sah sholat. Gara-gara siapa? Hila pepa. Kasih kesempatan dulu orang. Ya nanti imam setel. Ambillah surah-surah yang pendek. Jangan tahu sih sholat maghrib orang kasih udah buka baru mau ambil. Ya rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah, Bahajatosi. Ambillah yang pendek-pendek. Begitu Pak. Ya. Sampai jam berapa kayak ini? Ya sampai isya. Baiklah. Ini baru haji. Ya. Jadi tidak tertutup kita ini bisa masuk surga. Rasulullah sudah mengupayakan bisa masuk surga melalui pintu haji. Salah satunya yang sering kita sampaikan adalah man shallal fajra bi jamaah. Siapa yang sholat subuh atau fajar berjamaah. Yang mutu subuh yang mutu fajar. Ya. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Duduknya itu yazkurunallah azza wa jalla fih. Dia berzikir kepada Allah, boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Ya, yang penting jangan sementara orang ceramah juga baca Al-Qur'an. Menurut guru Tasari Nuhung, enggak boleh. Ya, sebaiknya kita mendengarkan ceramah. Ya, karena yang dikaji oleh penceramah itu Al-Qur'an juga. Boleh sementara diskusi, boleh mengkaji Al-Quran, boleh kita mendengar ceramah. Itu semua dianggap zikir. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Ya, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, maka kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna pahalanya. Itu Pak. Ya kita tidak naik haji tapi dapat pahala haji. Dan bisa masuk surga melalui pintu haji.
Nah, selanjutnya yang masuk surga dulu. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad setelah selesai sholat subuh 10 kali, maka bunya lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Jadi angkana bola atak ke surga. Ya, tapi jangan tuh saya bilang, ya no paling jamar, jangan tuh basompa, jangan tidak boleh karena kuncinya itu kamarmu itu rumahmu adalah salat. As-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair. Masompa aja pitawe. Siapa yang baca Qul huwallahu ayat kursi kopure masompaja perlu tahu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga kecuali mati. Anu gambar semua itu Pak, ayat kursi 1 kali dijamin ki masuk surga. Ya, kenapa? Yang menghalangi orang masuk surga itu pertama mati. Tidak bisa ki masuk surga kalau masih hidup ki. Jadi kalau mau maki masuk surga cepat, ya yang tua-tua mau dulu. Ya. Tapi mau kiji kemana? Tua muda karena reko narapi suka mu narapi aja lemu mate ko. Ya, sebelum puasa itu Pak ada teman 2 itu sakit-sakit dadanya. Ya masuk di kamar mate silalona. Ya, yang di Sudiang itu pas sementara perbaiki kandang ayamnya, sakit dadanya rasa, dikasih masuk di dalam kamar sojo, mati Pak. Jadi hati-hati, tidak ada istilah mati mendadak bagi orang yang sudah siap. Ya mati mendadak kalau belum ada persiapan tiba-tiba diambil oleh Allah. Maka jangan pernah memandang enteng amalan yang kecil sebagaimana juru yang tahun lalu saya sampaikan. Karena boleh jadi yang kecil justru itu yang diterima oleh Allah. Amalan yang besar ini tantangannya berat. Bos ini. Ya, man rasa ni jike isa di waro. Nabusi. Iya. Ini jangan ya, kalau yang besar-besar ya, ini haji adalah amalan besar. Saya pernah sampaikan, Pak. Ya, amalan besar, tapi tantangannya juga besar. Makanya untung ada sampingan. Seandainya cuma haji diandalkan Pak, bata kaya. Banyak orang tidak diterima hajinya. Kenapa? Terutama itu perasaan ujub, riya dan sombong naik haji. Apalagi kita di Indonesia, baru sampai di Sudiang Pak, mulai ini habis pahala tak. Kenapa? Fashion show di Sudiang. Terutama rumah kunrair. Ya, pakaiannya ternyata itu paling ibu-ibu itu kalau mau naik haji, jadi memang nih pada pakaiannya dari kampung baru naik di sana. Itu nak pakai kalau pulang nih. Iya rumah talili rohi, matalili. Napa paita kutanna. Allah. Napa kok sudia capu nih pahalamu? Mana mirianya? Ndak berhenti mah foto. Baru mau berangkat. Alhamdulillah berangkat haji. Baru nak share itu di grup. Udah kasih tahu semua orang. Kenapa kamu di share semua itu ibadah? Ya. Sembunyikan sebahagian sudah banyak nalia orang. Bangun sholat tahajud. Ayo sholat tahajud. Ini kalau baca hero nama matiin roh tahu. Apa maksudmu? Pasti ada perasaan di dalam ria. Ada perasaan, ya metomir aja tahajud kok guru be. Kalau ada perasaan begitu, kan tidak ada nilai itu pahala. Jangan Pak. Ya. Kembali ke tanah air, bona berhenti cerita. Nah cerita mana pahalana? Ceklo. Jangan. Ketika dicerita itu amal Pak, berguguran pahalanya. Subhanallah. Jadi ya kalau yang besar-besar susah karena riaknya itu besar. Ya makanya biasa katakan kemungkinan besar yang diterima hajinya Pak. Ya, orang yang naik haji sakit waktunya di Mekah. Itu yang diterima hajinya Pak.
Kenapa kalau kembali ke tanah air, dia akan cari tanah. Saya buktikan itu tanteku Pak, waktunya selesai naik haji, boleh cerita semua itu temannya yang sehat. Oh, mak busa-busa timun nama cerita. Saya bilang tante, kenapa gitu nama cerita seperti orang yang sana tua mantan bilang, agak dikasih dulu cerita nama lah sama turun ke Mekah. Oh iya nah, ya ini terima haji nah, ya korobat cerita materung lanjak mana haji ya. Coba Pak, ya, jangan memandang enteng amalan yang kecil seperti ini yang saya sampaikan. Man hafaza, siapa yang membaca Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar, kopure masom pajak perlu, maka 7 kali kalau subuh, 7 kali kalau maghrib, yang lain cukup 3 kali, maka diharamkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Jadi kalau sudah diharamkan tubuh tadi dimakan oleh api neraka, mana sanit tamas surga. Makanya zikir ki. Masih ada lagi, sudah saya sampaikan. Baca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukupkan menjadi 100. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi mengatakan diampuni dosanya kazabadil bahri, sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya. Jadi zikir dulu. Ya, boleh dipimpin, boleh tidak, terserah kita. Ya, ya. Sudah itu berdoa kepada Allah. Waktu-waktu di situ salah satu waktu yang diterima doa ta. Ya, ada ton juga mengatakan tidak ada itu bilang dipimpin apa namanya doa. Pimpinlah doa karena tidak semua orang di belakang kita yang bisa berdoa. Saya bilang tidak ada dalilnya. Siapa bilang? Saya bacakan ki. Ya. An Habib bin Musalamah al-Fihri kana mujabatud da'wah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yajtami'u qaumun muslimuna fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'aahum, rawahu Tabrani. Tidaklah berkumpul seorang dalam berjamaah kemudian yang satu membaca doa yang lain mengaminkan kecuali doanya itu diterima oleh Allah. Ini nggak makar tidak ada. Ya. Jadi ada orang itu diam saja. Salah satu doa yang diterima langsung oleh Allah. Doa saudara kepada saudara yang lain. Doakan, kasihan orang di belakang, banyak orang tua tidak tahu berdoa. Ya. Saya tanya berdoa kenapa agak jadi Pak Ustaz. Ya Rabbana, anak bilang bosan tomak, saya kurasa kalau Rabbana terus jadi baca. Pimpin, ambillah yang umum-umum. Ya. Siapa bilang tidak boleh didoakan orang? Uwais Al-Qarani. Jangan lagi bilang cuma itu saja bisa mendoakan. Kalau sudah ada isyarat dari Nabi, berarti orang lain bisa mendoakan yang lain. Nabi mengatakan Umar, kalau kau mau kau namanya Uwais Al-Qarani, minta supaya didoakan. Coba Eropa. Ya. Setelah datang dari Yaman ketemu, doakan saya. Saya tidak berani kau lebih muda daripada saya. Tidak, ini amanah dari Nabi. Kalau ketemu kan namanya Uwais Al-Qarani, maka minta didoakan. Makanya ambil yang umum. Jangan doakan diri sendiri. Rabbi gufirli wali walidayya warhamhum. Hal ini itu milo doangan. Maka pakai jama. Rabbana ghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigoro. Kalau kau pakai ki isim tasniyah. Kalau mau ki jama muzakkar salim, Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Doakan semua orang. Itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jika sudah ada dalil berjabat tangan supaya terhapus dosa ta. Ada tonggo selesai sholat tidak mau berjabat tangan. Ini kan karena sudah Nabi menyampaikan kalau tidaklah bertemu dua orang. Kemudian dia bermusafaha, berjabat tangan. Kecuali berguguran dosanya. Ya, dan tidak ditentukan kapan waktunya. Kapan saja ketemu. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan begitu karena sudah ada dalil umum. Yang penting jangan mengganggu orang kalau sementara zikir baru kodai. Jangan dulu. Sudah berhenti zikir baru kopi jabat tangan. Itu maksudnya Pak. Ya. Ibu sekalian karena waktu sudah isyarat masuk. Banyak jalan menuju surga. Rasulullah sudah ciptakan. Belum lagi saya sampaikan. Ya tentang yang menghalangi orang masuk surga adalah dosa. Ada juga jalannya. Bagaimana supaya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekedar disembunyi istighfar. Tapi kita fa'fu anni. Makanya kita minta di bulan Ramadan itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Dihapus dosa. Kalau istighfar cuma sekedar disembunyikan oleh Allah. Ya, ditutup aibta. Tapi kita minta, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.